warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Mungkin ada 2 pertanyaan dari brosur Ustaz. Di halaman 8 di surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Mohon penjelasannya. Itu sudah jelas sekali di 31-nya untuk mukminah ya. Quran surat An-Nur ayat 30 itu perintah Allah untuk laki-laki yang beriman. 31-nya untuk perempuan yang telah mengaku dirinya beriman. Maka saat ada orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, tidak bisa sak karepe dhewe lagi. Memang Allah beri kebebasan, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Barang siapa yang ingin beriman, imanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau pengen kafir, pilihlah jalan kekafiran itu. Namun jika kemudian ada yang menyatakan diri beriman, termasuk kita ini, alhamdulillah, maka tidak boleh lagi seenak kita sendiri. Tidak ada kebebasan lagi. Kalau sudah menyatakan beriman, maka ada konsekuensi dari Allah. Apa itu? Udkhulu fis silmi kafah, taat pada aturan Islam. Salah satunya dalam ayat ini, Raddul basar, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini bagian dari asilmu. Asilmu itu aturan Islam. Maka orang kalau sudah masuk Islam terikat dengan aturan Islam. Termasuk harus menjaga kemaluan, menundukkan pandangan. Pandangan ini penglihatan kita yang beri siapa? Allah. Kemaluan juga Allah. Seluruh apa yang ada pada kita itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah itu suci, maka jaga kesuciannya. Jangan sampai kita kotori. Fungsi mata untuk apa? Melihat bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, fungsi mata sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, fungsi mata itu untuk melihat yang baik-baik. Maka ghaddul basar, kewajiban orang yang beriman menjaga pandangannya. Kalau imannya shadiq, imannya benar, begitu matanya melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka otomatis seketika itu juga imannya akan memalingkan penglihatannya. Jadi imannya menjadi tameng. Begitu melihat yang tidak baik, misal seorang laki-laki, pandangan matanya melihat seorang perempuan, menarik hatinya, tanpa sengaja dia melihat. Kalau iman yang ada dalam hatinya itu shadiq,
niscaya dia tidak akan mengikuti pandangan pertama yang tanpa sengaja itu dengan pandangan berikutnya. Sebagaimana pesan Nabi kepada Ali, ya Ali, la tudfi'in nadrah an nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Jangan kamu iringi, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu tidak mengapa, tanpa sengaja di jalan memandang perempuan bukan mahram, tertarik hatinya, maka cepat-cepat imannya akan memalingkan, tidak akan mengikuti. Pandangan berikutnya dipentelengi terus, enggak. Tapi hadis Nabi itu juga ada yang buat gojekan. Wah, karena perintahnya jangan mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, begitu tanpa sengaja melihat perempuan cantik, tertarik hatinya, orang kedep-kedep, terus begini, biar tetap pandangan pertama, diikuti terus begini. Nah, pola pikir Bani Israel sudah. Kalau imannya shadiq, niscaya dia akan tundukkan pandangan. Kalau imannya shadiq, niscaya dia tidak akan tertarik melihat rumput tetangga. Karena apa yang ada pada tetangga ada pada pintu halalnya juga. Wis toh, rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Apa yang ada pada rumput tetangga itu ada pada istri panjenengan. Orang mungkin beda, ada. Maka orang yang beriman itu hanya akan menggunakan penglihatannya untuk melihat yang baik-baik. Anugerah dari Allah, suci, akan tetap dia jaga kesuciannya. Atau melihat dari HP misalkan. Nah sekarang enggak, malah banyak yang sengaja mencari-cari di HP. Ya, pandangan-pandangan, tontonan-tontonan yang mengumbar aurat. Jadi orang nonton tapi malah sengaja mencari-cari. Maka penglihatan tidak punya akhlak, penglihatannya tidak terdidik tanpa akhlak. Nah kalau kita ngaku beriman pada Allah, mari ghadul basar. Sesudah itu jaga kemaluan, jangan diobral, jangan dilampiaskan pada pintu yang haram. Kalau para pemuda sudah ingin nikah, nikah. Kalau belum mampu, belum siap dengan puasa. Puasa berarti bisa puasa sunnah atau puasa menahan diri. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, biar kemaluan terjaga. Awalnya kemaksiatan di kemaluan itu awalnya dimulai dari pandangan biasanya. Begitu melihat, tertarik, kemudian menghubungi ijol-ijolan nomor, saling WA, saling video call, akhirnya kencanan, ketemu, terjadilah kejahatan, kekejian, kemaluan. Maka jaga pandangan, jaga kemaluan kalau ngaku beriman kepada Allah. Kalau malu kepada Allah. Kalau tidak malu, kata Nabi kita, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak punya rasa malu kepada Allah, silahkan berbuat sesuka hatimu. Gunakan matamu, penglihatanmu melihat yang buruk-buruk, silahkan. Kemaluanmu diobral ke sana kemari, silahkan. Kalau kamu tidak punya malu kepada Allah.
nikmatnya tidak seberapa, sengsara selama-lamanya. Maka kita orang yang beriman itu harus punya rasa malu. Karena malu ini, sifat malu kepada Allah ini min kalamin nubuwatil ula, termasuk perkataan para nabi. Sebelum Nabi Muhammad, para nabi pun juga sudah dibekali oleh Allah untuk berdakwah, menyeru kepada Allah, menyeru manusia. Salah satunya dengan perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, lakukan sekehendak hatimu. Mau zina silahkan, mau melihat tontonan-tontonan maksiat juga silahkan, mau mengotori anugerah yang Allah berikan silahkan, kalau kamu tidak malu kepada Allah. Nikmat tidak seberapa, neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini tidak hanya berlaku bagi mukmin laki-laki saja. Mukmin perempuan ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Baik mukmin laki maupun perempuan, saat dia menyatakan diri beriman kepada Allah, maka terikat dengan aturan Islam yang namanya asilmu. Ketika belum Islam, bisa sakarepe diri. Wong belum masuk Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Namun begitu kita menyatakan diri masuk Islam, ingat ada aturan yang disebut Allah dengan asilmu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, harus masuk totalitas kafah, jiwa dan raga pada aturan Islam yang dinamakan oleh Allah asilmu. Agamanya Allah sebut al-Islamu, innad dina indallahil Islam. Aturannya Allah sebut asilmu, udkhulu fis-silmi kafah. Hasilnya as-salam, yaitu surganya Allah. Wallahi yad'u ila daris salam. Jadi antara al-islamu, as-silmu, as-salamu ini saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, beberapa aturan Islam, salah satunya wajib hukumnya bagi setiap mukmin laki perempuan menjaga pandangannya, ghadul basar. Jangan memandang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Menjaga kemaluan wajib, digunakan hanya untuk pintu-pintu halalnya, pasangan halalnya. Halal di sini berarti menurut Allah, menurut Rasulnya. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Maka bagi setiap mukmin, fungsinya bukan hanya sebatas untuk melihat, namun melihat yang baik-baik. Kalau sebagai mukmin mata hanya berfungsi untuk melihat saja, apa bedanya dengan mata yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Mereka melihat dengan matanya. Kita juga melihat. Kalau mereka melihat, semuanya dilihat, yang baik dan yang tidak baik dilihat. Kemudian kita juga melihat semua yang baik dan tidak baik. Lantas apa bedanya mata kita dengan mata mereka? Padahal kata Allah, orang yang tahu itu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Coba diingat kembali Quran surat Az-Zumar ayat 9, akhir ayat 9 itu.
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang Islam yang sesungguhnya itu orang Islam yang senantiasa takut akan azab Allah, dan orang yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah. Karena takut akan azab Allah, maka orang Islam yang sesungguhnya sulit untuk bermaksiat kepada Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sangat sulit untuk bermaksiat kepada Allah. Karena orang Islam sing tenanan, yang sebenar-benarnya, itu yang senantiasa takut akan azab Allah dan senantiasa mengharap rahmat pertolongan dari Allah. Maka sulit untuk bermaksiat. Kalau ada orang ngaku Islam kok mudah maksiat, setiap hari bermaksiat, entah dengan penglihatannya, entah dengan lesannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemaluannya, Islamnya dipertanyakan. Jangan-jangan hanya pengakuan Islam di lisan, tidak sampai ke dalam hati. Maka banyak yang Islam KTP, ngaku Islam, neng matanya jelalatan kemana-mana. Ngaku Islam, neng kemaluannya kemana-mana. Jadi ini Islam-Islaman, bukan Islam sesungguhnya. Orang Islam yang sesungguhnya itu orang yang tahu, orang yang tahu betul akan azab Allah, sehingga takut betul kalau bermaksiat kepada Allah, melanggar ketentuan Allah, ketentuan Rasul, itu takut sekali. Lah orang yang tahu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Ayat kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun itu bukan hanya sebatas apresiasi dari Allah kepada orang yang berilmu saja, bukan. Namun ayat itu menjelaskan pada kita tentang tanggung jawab sebagai seorang muslim. Dunia tanggung jawab, karena telah menyatakan sebagai orang Islam. Orang Islam itu orang yang tahu. Orang yang tahu harus beda. Kalau orang di luar Islam itu orang yang tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara menggunakan nikmat mata, mereka belum tahu, sehingga digunakan untuk melihat apapun. Orang Islam itu orang yang tahu, maka harus tahu bagaimana cara menggunakan nikmat mata. Jangan semuanya dilihat, lihatlah yang baik-baik. Orang Islam tahu bagaimana cara menggunakan nikmat lisan, maka gunakan untuk berucap yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Kalau setiap membuka mulut keluarnya caci maki atau bohong atau fitnah atau ghibah dan menyadari betul, maka lebih baik diam, mulutnya ditutup, jangan dibuka. Kalau dibuka keluarnya caci maki, perkataan-perkataan kotor, misuh, memfitnah, menggibah dan sejenisnya, lebih baik diam, biar tidak keluar perkataan kotor itu.
Karena jika keluar dari lisan kita perkataan kotor, hakikatnya kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui lisan ini. Kalau orang di luar Islam, wajar tidak tahu bagaimana mensyukuri nikmat lisan sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan. Mereka tidak tahu, maka bicaranya ngawur saat senenge dhewe sesuai hawa nafsunya. Nah, kalau orang Islam juga keluar dari lisannya kata-kata kotor seperti itu, lantas apa bedanya lisannya orang yang ngaku beriman dengan orang yang belum beriman? Dengan orang kafir berarti tidak ada bedanya. Sedangkan orang Islam itu orang yang tahu, maka orang tahu itu harus menjalankan, mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau ada orang Islam sudah tahu aturannya, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga lisan, kok ditabrak aturan itu karena mengikuti menuruti hawa nafsu, kata Allah itu bukan ulul albab sekalipun ngaku Islam. Bisa jangan-jangan ini bahasa Jawa ini apa ini? Ojo-ojo kan ngukunya. Kalau kromo Injile apa? Ampun-ampun. Apa ya? Boten-boten. Pokoknya jangan-jangan ojo-ojo ora waras. Orang ngaku Islam tetapi matanya masih jelalatan kemana-mana. Kemaluannya masih digunakan bukan pada yang halal. Ini ojo-ojo ora waras sekali, karena ulul albab itu orang yang bisa berpikir, mengambil pelajaran. Coba ulul albab itu siapa? Az-Zumar 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ya, orang-orang yang ulul albab, akalnya sehat, itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan menjalankan petunjuk itu sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali mengikuti sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Kata Allah begitu. Maka kalau ada orang yang ngaku Islam kok masih belum bisa menjaga pandangan, kemaluan dan lain-lain sebagainya, menggunakan sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan, bisa jadi akalnya tidak waras. Bisa jadi akalnya tidak waras, karena dia bukan ulul albab, sudah tahu itu larangan Allah, mata jelalatan itu larangan Allah, kenapa masih dilanggar larangan itu? Berarti hanya mengejar hawa nafsu sesaat, kenikmatan sesaat, semu sengsara selama-lamanya. Nah, maka mari kita benahi penglihatan kita, pandangan kita, lisan kita, pendengaran, tangan, kaki, hati, kemaluan. Semua apa yang ada pada kita ini anugerah yang suci dari Allah, maka jangan dikotori. Kalau mau mengotorinya, malulah kepada Allah. Allah sudah beri anugerah yang suci, Allah tunjukkan bagaimana cara menggunakannya agar selamat dunia akhirat, agar tetap dalam kesucian. Kenapa kita mengotorinya? Karena menuruti hawa nafsu, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Setan itu memang ngajak
kepada kesenangan yang sifatnya sesaat semu, menipu dan membinasakan. Malulah pada Allah kalau mau mengotori anugerah suci dari Allah ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Masih berkaitan dengan surat An-Nur ayat 30. Saya adalah seorang pedagang di pasar, dan kebanyakan dari pembeli adalah ibu-ibu. Bagaimana caranya supaya saya tidak terkena ayat di atas? Sebab saat saya melayani pelanggan, terutama ibu-ibu, tidak mungkin saya melayani sambil menunduk atau melengos. Dan kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang menggoda supaya dapat harga yang lebih murah. Mohon tausiahnya supaya saya dalam berdagang tidak termasuk orang yang tidak bisa menjaga pandangan, Ustaz. Yang namanya menundukkan pandangan tidak seperti yang saudara maksud. Ya, jenengan jualan, yang jual ibu-ibu atau perempuan cantik, guys, ayu. Ya tidak mungkin melayani dengan menundukkan. Tumbas nopo, Bu? Niki. Ya tidak mungkin. Innamal a'malu bin niat, tergantung niat jenengan apa. Kalau jenengan melihatnya karena terpukau oleh kecantikannya, maka tidak bisa ditipu. Nanti jenengan akan menyerahkan dagangan tapi tetap melihat terus. Terus pun tipu. Niki sebetulnya harganya 500.000 karena terpukau dengan kecantikan, pun kalian jenengan gratis. Tujuannya apa? Biar ibunya tertarik, digratisin kok rono terus, biar ke situ terus sehingga bisa melihat terus. Maka yang wajar saja, ya, boleh melihat, boleh dalam urusan jual beli. Nah kalau ibu-ibunya menggoda, lah tinggal jenengan tergoda apa tidak. Jenengan melayani, ngeladeni godaan dari ibu tadi apa tidak. Kalau melayani ya pasti jenengan juga ganti menggoda. Wah, bakulnya ganteng banget ya, sami ibu juga cantik. Nah, berarti sudah terjadi saling menggoda. Gratis nggih Mas? Nggih, jangankan hanya satu, Bu. Pun niki semuanya gratis untuk jenengan. Sampai rumah istrinya seneng, alhamdulillah dagangan habis, uangnya nggak ada karena diberikan pada ibu-ibu yang cantik tadi. Nah itu tergantung jenengan. Mau melihat boleh, memang jual beli harus melihat. Tetapi jenengan itu melihat wajar atau tidak, tergantung niat. Nah, kalau saya tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Mungkin jenengan ngendika, insya Allah saya jual beli biasa, Ustaz. Hanya melihat biasa, padahal melihat sambil terpana, dagangan diserahkan, nopo sambil dredeg malah. Ya, no? Sambil dredeg, salah tingkah lagi kan. Orang laki-laki itu biasanya kalau ada rasa dengan seorang perempuan, kalau didekati itu kan salah tingkah. Laki-laki itu. Nah itu tergantung panjenengan niatnya apa. Kalau hanya jual beli biasa, tidak ada niat apapun, insya Allah tidak terkena ayat ini. Namun jika terus, apalagi kalau sampai jenengan menahan ibu-ibu biar tidak segera pergi dari situ, dilama-lamakan, mengkiriin ibu padahal teko sik dhewe, mengkiriin ibu biar di situ terus. Nah itu berarti sudah niatnya sudah berbeda. Allah Maha mengetahui. Ya boleh jual beli melihat, nah, tergantung niatnya. Ya mudah-mudahan Allah jaga. Memang jual beli itu penjual apalagi di pasar itu akan setiap hari berjumpa dengan lawan jenis. Ya. Kalau tidak hati-hati bisa tergoda nanti.
bisa terjerumus dalam pergaulan yang tidak dibenarkan dalam agama. Awalnya karena antara penjual dan pembeli, lama-lama setan masuk, kita tidak bisa menjaga diri, terjadilah hubungan gelap. Hubungan gelap itu kok bukan hubungan tidak ada lampunya gitu. Hubungan gelap, hubungan yang tidak halal menurut agama, maka itu perlu dihindari. Nah, kalau ibu-ibu tadi menggoda, ya tidak usah ditanggapi. Itu jenengan mau memberi harga murah atau tidak, terserah jenengan sebagai penjual. Apa kemudian punya prinsip, kalau yang beli cantik murah, diskon 75%. Kalau yang beli tidak menarik hati penjual, dilarang ke. Apa begitu? Kalau itu yang dilakukan, zalim jenengan. Kalau menawar, ya tergantung jenengan mau menurunkan harga atau tidak. Jangan melihat wujud fisik dari pembeli. Kalau pembeli menawar, jenengan mau meringankan, memberi keringanan harga, ya baik saja. Tidak menurunkan harga, ya sah-sah saja, tidak ada salahnya. Ya, maka senantiasa berlindung pada Allah dimanapun kita berada. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau sudah takwa kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, seburuk apapun lingkungan yang ada di sekitar kita. Syaratnya takwallah, takwa kepada Allah. Syaratnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah jenengan jualan di pasar pun tidak akan terwarnai oleh lingkungan yang ada di pasar itu. Seburuk apapun, sejelek apapun yang terjadi di situ, kalau tetap bertakwa kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, insya Allah terjaga. Namun justru malah bisa mewarnai, tidak terwarnai, namun bisa mewarnai. Ya, ada lagi.